Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah. Prapaskah bagi kita merupakan masa di mana kita secara khusus merenungkan misteri penderitaan, terutama penderitaan Kristus. Maka salah satu unsur dalam pertobatan adalah pembaharuan diri kita selama masa Prapaskah melalui upaya memaknai aneka derita dalam terang iman. Pada pertemuan ini kita akan merenungkan kisah tentang perjanjian yang diadakan Allah dengan Nuh. Allah berjanji bahwa tidak akan ada lagi kehidupan yang akan dilenyapkan oleh bencana air bah yang kerap dimaknai sebagai murka Allah. Marilah kita berdoa agar pertemuan ini menumbuhkan dalam diri kita sikap tobat sejati dengan menerima dan memaknai penderitaan dalam iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Berkatilah kami agar sungguh menjadi kesempatan bagi kami untuk mulai memperbarui hubungan kami dengan Dikau dan sesama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menurut Paus Fransiskus, pandemi saat ini adalah respon alami terhadap sikap manusia yang tidak memperdulikan krisis ekologi saat ini. Hal ini disampaikan Paus pada sebuah wawancara surel yang diterbitkan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh majalah Commonwealth. Paus menyatakan bahwa pandemi COVID-19 saat ini memberi kesempatan untuk memperlambat laju produksi dan konsumsi. Selain itu, menurut Paus, pandemi tersebut juga memberi kesempatan kepada manusia untuk belajar memahami dan merenungkan alam. Siapa yang sekarang berbicara tentang kebakaran di Australia? Atau ingat bahwa 18 bulan yang lalu sebuah kapal dapat melintasi kutub utara karena gletsernya telah meleleh. Siapa yang sekarang berbicara tentang banjir? Ujar pemimpin gereja Katolik tersebut. Saya tidak tahu apakah ini pembalasan alam, tetapi ini tentu saja merupakan respon alam, katanya. Kemudian Paus juga mengkritik para politisi dunia yang hanya mementingkan ekonomi tanpa memperdulikan sesamanya. Kemunafikan kepribadian politik tertentu yang berbicara tentang menghadapi krisis masalah kelaparan di dunia, tetapi mereka malah justru membuat senjata. Selain itu, Paus juga mengkritisi keadaan di Las Vegas, Amerika Serikat, karena para tunawisma di sana tidur di tempat parkir. Menurut Paus, pemerintah setempat dan pemilik hotel harus menyediakan tempat karantina yang layak untuk orang yang tidak mampu. Hotel-hotel itu kosong, tetapi para tunawisma tidak dapat pergi ke sebuah hotel. Ini adalah saat untuk melihat orang miskin, katanya. Dan di akhir wawancara, Paus turut mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi. Jagalah dirimu untuk masa depan yang akan datang. Mendalami dokumen, menurut Anda,
apa saja pesan yang ingin disampaikan Bapak Suci terkait pandemi COVID-19? Ada beberapa jawaban yang mungkin bisa muncul atau mungkin ada dari jawaban Anda sendiri. Di sini ada beberapa jawaban. Yang pertama, pentingnya perhatian pada upaya untuk melestarikan lingkungan di tengah krisis ekologi. Yang kedua, pentingnya mengembangkan kegiatan ekonomi dan politik yang bermoral, tidak hanya mengejar pengembangan modal dan kekuasaan. Yang ketiga, pentingnya upaya konkret untuk mewujudkan solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Yang keempat, pentingnya upaya menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Membaca kitab suci dari kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai dengan 15. Dalam kitab Kejadian dikisahkan bahwa kejahatan dan dosa manusia di bumi semakin meningkat dan seluruh bumi dibanjiri air bah. Permukaan air bah itu mencapai puncak-puncak gunung tertinggi. Semua makhluk hidup mati kecuali Nuh, keluarganya, dan binatang-binatang yang ditampung Nuh dalam bahteranya. Setelah air surut, Nuh beserta seluruh isi bahtera keluar dari bahtera. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Selanjutnya Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, keturunannya, dan segala makhluk hidup. Kitab Kejadian dari ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Gambaran Allah yang seperti apa yang ditampilkan kisah ini? Jika bencana tidak dimaksudkan Allah untuk menghukum kejahatan manusia, bagaimana sikap Anda memahami bencana itu? Bagaimana Anda sendiri memandang penderitaan atau malapetaka yang menimpa Anda? Setelah air bah surut dan Nuh serta isi bahtera menghirup udara bebas, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, keturunannya, serta seluruh makhluk hidup.
Dalam perjanjian ini, Allah berjanji bahwa tidak akan ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah, dan bahkan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bencana dan kehancuran memang tetap akan ada, tetapi hal ini pasti bukan berakar pada kemarahan atau penolakan Allah, dan bukan merupakan hukuman atas dosa dan kejahatan. Dosa dan kejahatan manusia tidak pernah menjadi alasan bagi Allah kasih itu untuk membinasakan manusia. Janji Tuhan ini mengungkapkan kesabarannya yang tanpa batas. Sekalipun manusia berdosa, Allah akan menahan diri untuk tidak memusnahkan ciptaannya yang tidak taat itu. Sebagai tanda perjanjian itu, Allah menaruh busur di awan. Busur biasanya digunakan untuk memanah lawan di dalam peperangan. Namun Allah mengubah lambang peperangan itu menjadi lambang perjanjiannya. Busur, yakni pelangi, akan menjadi tanda yang mengingatkan Allah akan perjanjian yang telah diadakannya dengan Nuh dan segala makhluk yang hidup. Busur ini ditaruh di awan, sehingga setiap orang dapat melihatnya dan dapat membuktikan kesungguhan dan kesetiaan Allah dalam memegang janjinya. Melihat pelangi berarti melihat tanda kesetiaan Allah yang tidak lagi akan memusnahkan dunia dengan air bah. Kasih Allah yang luar biasa ini tentu bukan alasan bagi kita untuk hidup seenaknya. Kasih Allah itu harus kita tanggapi dengan hati penuh syukur yang terungkap dalam cara hidup yang baik dan benar. Di tengah bencana, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini, baiklah kita memperhatikan amanat dari Bapak Paus tadi, yakni pentingnya upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan hidup di tengah krisis ekologi, mengembangkan kegiatan ekonomi dan politik yang bermoral, yang tidak hanya mengutamakan modal dan kekuasaan, mewujudkan solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan menjaga kebersihan serta kesehatan diri. Pada masa tobat ini, marilah kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Semoga kita semakin menyadari bahwa pertobatan yang sejati berarti berdamai dengan Allah, sesama, dan lingkungan hidup, serta mengupayakan tindakan nyata yang mendukung perdamaian itu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para politisi dan pelaku ekonomi tidak hanya mengutamakan kuasa dan modal, namun juga menaruh perhatian pada moral. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita semakin rela membantu saudara-saudara yang berada dalam kesulitan, bukan saja dengan sandang pangan, namun juga dengan keramahan yang tulus dan kehangatan yang penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita semua memberi perhatian pada kebersihan dan kesehatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Marilah kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mencicipi kebahagiaan karena kehadiran-Mu. Anugerahilah kami roh-Mu yang melindungi kami di masa yang gelap dan menolong kami di masa yang sulit. Berilah kami masa depan penuh sukacita saat kami semua akan menikmati kedamaian bersama semua orang dan hidup rukun sebagai saudara. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.